Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Melita Sahawati dengan NIM 642225113 yang akan membahas tentang perputaran dan penagihan piutang dalam perusahaan. Untuk manajemen piutang sendiri merupakan suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atau setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Lalu selanjutnya akan membahas tentang perputaran piutang dan penagihan piutang. Untuk perputaran piutang atau turnover receivable merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua ada di penagihan piutang. Untuk penagihan piutang yaitu tagihan kepada pihak luar atau yang dapat ditagih oleh seseorang akibat adanya penjualan atau penyerahan barang atau jasa secara kredit yang diharapkan akan melunasi sesuai dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mulika dengan NIM 642222472. Di sini saya akan melanjutkan teman saya menjelaskan tentang beberapa teknik-teknik penagihan dalam piutang. Yang pertama ada follow up by telepon. Follow up by telepon ini dilakukan apabila customer belum melakukan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo. Maka dilakukan follow up by telepon karena untuk reminder customer agar segera melakukan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada surat peringatan. Surat peringatan ini akan dikeluarkan apabila customer belum melakukan pembayarannya, maka dalam waktu telat 1 bulan akan dikeluarkan surat peringatan atas tagihan yang sudah jatuh tempo. Yang ketiga ada mendatangi langsung penyewa atau customer. Mendatangi langsung penyewa atau customer ini dilakukan apabila customer masih belum melakukan kewajiban melakukan pembayaran, maka dilakukan mendatangi penyewa atau customer untuk ditindaklanjuti atas kewajiban penyewa belum melakukan kewajibannya untuk melunasi tagihan yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui perputaran piutang dalam perusahaan. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara dalam penagihan piutang. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, yakni dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari jurnal ekonomi, bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ada studi kasus. Berikut daftar piutang PT Global Kartu Indonesia pada tahun 2018, 2019, 2020 sebagai berikut. Pada tahun 2018 sampai 2020 ini termasuk tahun sebelum dan pada masa pandemi. Di sini ada kolom tahun, saldo awal piutang, penjualan kredit, piutang tertagih, piutang tertunggak, dan keterangan. Pada tahun 2018, saldo awal piutang ada 317 juta 781.777 rupiah, dan penjualan kredit ada 3.527 juta
131.613 rupiah. Dan piutang tertagih ada 3 miliar 5.547.315.574 rupiah. Dan piutang tertunggak ada 297.597.816 rupiah. Keterangan sebelum pandemi. Tahun 2019 saldo awal piutang ada 297.597.816 rupiah. Penjualan kredit ada 3 miliar 579.182.879 rupiah. Piutang tertagih ada 3 miliar 613.246.008 rupiah. Piutang tertunggak ada 264.534.687 rupiah. Keterangan sebelum pandemi. 2020 saldo awal piutang ada 263.534.687 rupiah. Penjualan kredit ada 3 miliar 409.247 rupiah. Yang piutang tertagih ada 3 miliar 235.909.247 rupiah. Piutang tertunggak ada 490.534.687 rupiah. Keterangan pada masa pandemi. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan rasio perputaran piutang. Di sini ada rumus rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan sama dengan piutang awal tambah piutang akhir dibagi 2. Rumus perputaran piutang sama dengan penjualan atau pendapatan dibagi rata-rata piutang. Hasil perhitungan RTO tahun 2018, penjualan kredit di angka 3 miliar 521.131.613 rupiah. Rata-rata penjualan di rata-rata piutang di angka 307.689.797 rupiah. RTO 11,5 keterangan sebelum pandemi. Di tahun 2019 penjualan kredit di angka 3 miliar 579.182.879 rupiah. Rata-rata piutang 280.566.252 rupiah. RTO-nya ada 12,8. Keterangan sebelum pandemi. Tahun 2020 penjualan kredit di angka 3 miliar 462.909.247 rupiah. Rata-rata piutang ada 377.34.687 rupiah. RTO-nya ada 9,2. Keterangan pada masa pandemi.
pembahasannya analisis RTO atau Receivable Turnover. Pada akhir tahun 2018, saldo awal PT Golkar Kartu Indonesia adalah sebesar 317.781.777 rupiah. Sedangkan pada akhir tahun 2018, saldo akhir piutang sebesar 299.797.816 rupiah. Maka piutang rata-rata pada tahun 2018 adalah 307.689.797 rupiah. Sedangkan RTO-nya adalah 11,5 kali, yang artinya bahwa tingkat perputaran piutang 11,5 kali dalam waktu 1 tahun. Pada akhir tahun 2018, saldo awal PT Global Kartu Indonesia adalah sebesar 299.597.816, sedangkan pada akhir tahun 2019 total saldo akhir piutang sebesar 263.534.687 rupiah. Maka piutang rata-rata pada tahun 2019 adalah 280.566.252 rupiah, sedangkan RTO-nya adalah 12,8 kali. Pada tahun 2020 dengan jumlah penjualan kredit sebesar 3.299.247 rupiah pada penjualan di atas, dikatakan bahwa tingkat perputaran piutang adalah 9,2 kali. Lalu selanjutnya dianalisis dan pembahasan rasio penagihan. Untuk rasio penagihan mempunyai rumus, yaitu jumlah piutang tertagih dibagi total piutang dikali 100%. Ini adalah hasil perhitungan rasio penagihan piutang. Tahun 2018, jumlah piutang tertagih di angka 3.541.315.574 rupiah. Di total piutang 3.844.913.390 rupiah, rasio penagihan 92%, keterangan sebelum pandemi. Di tahun 2019, jumlah piutang tertagih di angka 3.613.246.008 rupiah. Total piutang di angka 3.876.780.695 rupiah. Rasio penagihan di 93%, keterangan sebelum pandemi. Dan tahun 2020, jumlah piutang tertagih di angka 3.239.909.247 rupiah. Total piutang di angka 3.726.443.934 rupiah. Rasio penagihan di angka 87%, keterangan pandemi. Dari hasil analisis rasio penagihan tersebut ditunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio penagihan sebesar 92%, lalu di tahun 2019 rasio penagihan 93%, dan rasio penagihan di 87% ada pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa melemahnya pengumpulan piutang dan menggambarkan manajemen pengumpulan piutang pada saat itu kurang baik.
sehingga menyebabkan menurunnya tingkat rasio penagihan. Selanjutnya, pembahasan tentang kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, perputaran piutang terjadi tidak stabil, naik dari 11,5 kali tahun 2018 ke 12,8 kali tahun 2019, lalu turun ke 9,2 kali tahun 2020. Ini menunjukkan pengelolaan piutang kurang efektif. Lalu yang kedua ada di rasio penagihan. Menurunnya dari 93% tahun 2019 ke 87% tahun 2020 menunjukkan bahwa penagihan piutang kurang efisien. Itu saja pembahasan dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.